Kita ke informasi pertama pemirsa, gedung pesantren di Bireun Aceh ambruk setelah tergerus derasnya aliran sungai. Sementara itu sejumlah wilayah di Aceh diterjang banjir bandang yang menyebabkan jembatan penghubung putus. Sebuah gedung pesantren di Bireun Aceh ambruk akibat abrasi dari derasnya aliran sungai Bate Iliek. Banjir bandang tersebut melanda sejumlah daerah mulai dari Aceh Timur, Langsa hingga Aceh Selatan. Banjir bandang juga mengakibatkan jembatan putus. Menanggapi bencana banjir tersebut, tim SAR kantor Banda Aceh kerahkan tim ke sejumlah wilayah yang terdampak banjir parah untuk melakukan penanganan darurat. Kita telah menurunkan tim mulai dari Langsa, kemudian dari Bireun dan juga dari Banda Aceh. Jadi kita turunkan tim, sebelumnya ada 3 tim, dan untuk peralatan yang terakhir kita kerahkan ke lapangan, ke para berbut dan peralatan safety serta peralatan safety air lainnya. Banjir melanda puluhan desa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh kian parah. Ketinggian air mencapai 2 meter di sejumlah titik, sebanyak 6.000 lebih kepala keluarga terdampak. Banjir melanda 32 desa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh semakin meninggi hingga mencapai 2 meter. Di sejumlah desa ketinggian air hampir mencapai atap rumah penduduk. Sejumlah titik akses jalan lumpuh total akibat banjir. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, banjir yang terjadi di 7 kecamatan dan berdampak terhadap 6.109 kepala keluarga. Selain pemukiman warga dan akses jalan, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum dan fasilitas pendidikan. Warga diimbau tetap waspada saat intensitas hujan tinggi. Nggak ada lagi jalan keluar Bupati. Kiri kanan udah longsor ini. Nggak bisa kami keluar Bupati. Ada sekitar 50 orang kami ini Bupati. Tolong kasih bantuan dulu Bupati. Bagaimana bisa kami keluar di sini? Kiri kanan udah hancur ini. Habis baterai biasanya. Nah, kereta kita. Mati hidup ya. Biasanya habis baterai sih. Tingginya intensitas hujan yang melanda Mandailing Natal, Sumatera Utara mengakibatkan terjadinya air bah disertai tanah longsor di Kecamatan Batang Natal. Mobil yang sedang melintas pun terseret longsor hingga ringsek masuk ke jurang. Sebuah mobil anak traktor hanyut, terdampar di sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski datangnya longsor lantaran dari perbukitan ini terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil yang terseret longsor ringsek hingga masuk ke dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor.
Akibat musibah ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandaling Natal putus total. Kemudian ada lagi longsor, tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panjabuan Selatan. Tadi pagi sampai terhenti tidak bisa dilalui kendaraan. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda Mandaling Natal. Dari Mandaling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, personel TNI Polri mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan di Padatuli Selatan yang tertimbun material tanah longsor. 4 titik di lokasi jalan lintas Sumatera di Desa Aik Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tertimbun tanah longsor. Akibatnya arus lalu lintas menuju kota tersebut lumpuh total. Dengan mengerahkan alat berat, personil TNI dan Polri membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan lintas Sumatera di Desa Aik Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu siang. Selain mengerahkan alat berat, personil TNI Polri turut membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Sedikitnya ada beberapa lokasi ruas jalan di Tapanuli Selatan yang tertutup bencana longsor sehingga arus lalu lintas lumpuh total. Pihak kepolisian menyebut untuk ruas jalan dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari kota Sibolga menuju arah Tapanuli Selatan lumpuh total. Petugas mengimbau masyarakat agar mencari alternatif melalui Kabupaten Asahan. Untuk alternatif ke Sibolga saat ini tertutup, ya, maupun yang ada menuju Tarutung itu saat ini di Spirok ada 4 titik yang longsor, ya, dan saat ini juga sudah bekerja dari Batu Jomba maupun dari Spirok itu sudah bekerja 2 alat berat, ya. Semoga kami mengimbau kepada masyarakat Tapanuli Selatan yang dari Medan menuju Tapanuli Selatan agar mengarah mencari jalan alternatif dari Asahan. Pembukaan jalur yang tertimbun material longsor ini dipercepat agar bantuan dan petugas bisa segera menuju lokasi banjir bandang di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ratusan warga korban banjir di Mandailing Natal harus bertahan di sebuah sekolah dasar yang menjadi tempat pengungsian. Sejumlah bantuan berupa makanan hingga alas tidur pun masih mereka butuhkan. Sebanyak 400 kepala keluarga terpaksa harus bertahan di sebuah sekolah dasar yang menjadi lokasi pengungsian akibat rumah mereka terendam banjir lebih dari 2 meter. Para pengungsi ini terpaksa harus dievakuasi keluar dari desa mereka karena ketinggian banjir yang terus meningkat. Sementara bantuan tak memungkinkan untuk disalurkan ke desa mereka karena akses jalan terputus akibat banjir. Sementara para pengungsi ini masih kekurangan bahan makanan, alas tidur, serta obat-obatan di lokasi pengungsian. Mengungsi sampai kita pastikan sudah aman. Kalau belum aman, kita masih tetap di pengungsian. Memang kondisi desanya seperti apa Bang saat ini Bang? Kondisi desa Muara Batang Pola sampai hari ini, sampai saat ini masih mengkhawatirkan. Meski demikian, sebagian warga masih nekat bertahan di rumah mereka karena menjaga harta benda miliknya. Banjir yang melanda desa Muara Batang, Angkola kali ini menjadi yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga terdampak banjir di 2 kelurahan di Kecamatan Pauh, Kota Padang masih bertahan di posko pengungsian SMP 44 Batu Busuak. Sebanyak 327 jiwa korban banjir masih bertahan di sejumlah ruangan kelas SMP 44 Batu Busuak. 4 ruangan kelas digunakan untuk tidur, sementara ruangan lain untuk unit kesehatan serta dapur umum. Pengungsi mengaku membutuhkan bantuan pakaian dan selimut. Untuk konsumsi, korban banjir disediakan sebanyak 400 porsi perharinya, di mana posko pengungsian ini rencananya akan dibuka hingga cuaca ekstrim
yang melanda kawasan tersebut berakhir.